Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen, absen, absen. Baik, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, sekarang kita lanjutkan pertemuan kedua nih berarti ya. Pertemuan kedua di hari yang sama. Absen lagi berarti. Ismail, Indra Miftah, Kodri, Okta, Rustan, Sayyid, Sagung Mas, Syukur, Sukma. Ada 2 orang yang nggak di absen ya. Penyusup gelap. 25. Ya, ini absennya saya pulangin dulu. Baik, kita tadi sesi pertama, pertemuan pertama tadi kita buka dengan sesi tanya jawab ya. Gimana menurut kalian kalau tanya jawab begitu? Bagus? Bagus. Bermanfaat? Perlu diperbanyak? Boleh. Terus kapan materinya kalau tanya jawab? Ya sekali-sekali kita harus selingin dengan materi dulu ya. Baru nanti kita tanya jawab lagi. Baik, hari ini saya akan agak membahas lebih mendalam tentang kitab yang ada di depan saya ini. Oh, nggak kelihatan ya? Nah, di sini. Udah ya. Ini adalah kitab kalian sudah sering mendengar dari saya, yaitu kitab Septuaginta. Seperti yang sudah kita sama-sama pelajari, bahwa kitab Septuaginta ini adalah kitab terjemahan dari kitab Tanakh ya. Kitab ini dalam bahasa Yunani diterjemahkan dari kitab Tanakh yang berbahasa Ibrani. Kita sudah sering mendengar bahwa kitab inilah yang menjadi cikal bakal kitab perjanjian lamanya orang Kristen, ya kan? Nah, belakangan saya pernah kemarin berdebat dengan seorang pendeta. Datang ke sini pendetanya ya. Saya harus nyediain banyak kitab-kitab yang saya tunjukin. Pendeta itu keren sekali, modelnya cuma HP. Ya, dan karena HP-nya baru, jadi kan karena HP-nya baru dia nggak tahu settingannya, jadi agak kesulitan kemarin buka materi dia gitu ya. Ya nggak apa-apa, itu kan ilmunya dia di situ. Kemarin saya harus mengeluarkan satu peti ini untuk membuktikan ke dia. Nah, ketika kita menyentuh ke ranah Septuaginta, dia sendiri juga sebenarnya tidak menguasai Septuaginta itu, ya. Bukan berarti menguasai bahasa Yunaninya, bukan. Saya juga tidak ahli dalam bahasa Yunani. Cuman dia tidak mengetahui ada perubahan apa di dalam Septuaginta itu sebelum menjadi perjanjian lamanya Kristen gitu, ya. Terus belum lama ini juga ada yang bikin video menyebut-nyebut nama saya. Terus katanya Donditan kok dipercaya gitu katanya. Udah tahu siapa? Ya. Hah? Abang. Oh, inisial. Itu si Joni, Eli. Kenapa gue nyebutnya Joni mulu ya? Nah, jadi dia klaim bahwa Septuaginta itu berasal dari kekristenan, ya. Dia bilang juga yang memelihara Septuaginta itu adalah Kristen. Bahkan dia menuduh Tanakh yang dipegang oleh orang Yahudi itu berasal dari abad 10. Memang betul, Tanakh itu ada 2. Pertama yang disusun abad 5 sebelum Masehi, ya. Yang sebelum diterjemahkan ke kitab Septuaginta. Yang kedua disebut Tanakh itu adalah yang disusun ulang oleh orang-orang Yahudi dari suku Masoret dari mulai abad 7 selesai di abad ke-10 Masehi ya. Yang membedakan adalah Tanakh yang sebelum diterjemahkan menjadi Septuaginta itu bahasa Ibrani tanpa nikut itu tanda baca, harokat. Yang abad 10 Masehi pakai tanda baca, pakai nikut. Ya, bedanya di situ. Jadi dia nggak tahu bahwa di sebelum Septuaginta itu ada kitab Tanakh. Mungkin bukan dalam bentuk buku seperti ini ya.
Kalau orang Yahudi kan kitabnya mereka berbentuk gulungan-gulungan dan terpisah-pisah. Tapi yang jelas itu adalah kitab yang dipakai oleh orang-orang Yahudi sebelum ada Septuaginta. Nah, Septuaginta ini dia bilang itu adalah tradisi dari Kristen. Boro-boro resensi mungkin. Ya, mungkin dia nggak tahu apa itu resensi dan siapa yang meresensi. Dia cuma taunya bahwa kitab Septuaginta ini adalah kitab yang lebih tua dari tanah dan lebih boleh dikatakan terpercaya karena dipelihara oleh Kristen. Sekarang saya akan membahas agak dalam Septuaginta ini. Tujuannya adalah nanti pada akhir pertemuan kita pada hari ini, kalian sudah mengetahui dengan persis apa dan bagaimana dan latar belakang Septuaginta ini dibuat dan bagaimana diterima dan akhirnya menjadi kitab orang Kristen. Ya. Yang akan saya tampilkan di sini itu berasal dari, tolong ditampilkan. Nah, itunya, tunggu sebentar. Source-nya nggak kelihatan. Ada source di situ soalnya. Sebentar. Ketutupan itu ya nomor rekeningnya. Oke, diulang lagi. Tolong ditampilin. Ya. Nah itu ya. Kali ini kita akan bahas Septuagint atau yang dikenal dengan sebutan LXX. Saya mengambil sumbernya dari website Catholic Answers. Katolik menjawab. Nah, jadi saya nggak mau pakai sumber yang di luar dari Kristen gitu. Saya mengambil sumber langsung dari Catholic Answers. Itu di bawahnya source Catholic Answers ada linknya ya. Teman-teman nanti yang mau screenshot atau mau cari di website silakan. Ini penampakan websitenya. Nah, seperti ini. Kenapa saya ambil dari sini? Karena ini adalah website resmi dari kalangan Katolik gitu. Ya. Katolik, Protestan itu sama-sama Kristen. Ortodok, Katolik, Protestan itu semuanya Kristen. Kekristenan. Oke. Sekarang kita lihat dulu ya websitenya ya, biar buat bukti ya. Buat bukti kita lihat. Bentar ya. Nah ini. Coba tolong tampilin. Nah ini ya. Itu ada websitenya di atas tuh. Ini ada. Namanya Catholic Answers. Nah, di bawahnya ini ada tentang Septuagint version. Ada audionya juga, ada teksnya di sini. Nah, teks ini yang saya kalau kita baca langsung di sini kita terjemahin mungkin lama ya. Jadi ini sudah saya terjemahkan. Saya nggak merubah kata-katanya, paling cuma ada 1-2 yang saya rubah ininya apa namanya tanda baca atau segala macam lah. Supaya lebih enak dibaca. Kalau itu kan narasi semua nih full begini nih. Sampai selesainya begitu tuh. Nah, saya sih berharapnya orang yang mau belajar, mau pendeta, kayak mau apologet, kayak mau siapapun yang mau belajar, belajarlah dari sumber yang ada gitu loh. Jangan hanya berdasarkan asumsi. Kalau nggak ngerti terus berasumsi gitu tuh yang bikin malu gitu ya. Apalagi cuman handphone buka dari handphone baru gitu. Ya. Oke, sekarang kita balik ke sebentar. Nah, balik ke PowerPoint. Ini sudah saya terjemahkan, jadi kalian tinggal lihat aja apa yang saya bacakan. Ya, tadi ini daftar isinya saya bagi menjadi begini. Septuaginta itu adalah terjemahan pertama dari Perjanjian Lama Bible Ibrani. Ini yang mengatakan Catholic Answers. Berarti dia sendiri yang mengakui bahwa Septuagint itu adalah terjemahan pertama dari Perjanjian Lama Bible Ibrani. Dibuat untuk bahasa Yunani yang populer sebelum kekristenan. Sebelum kekristenan ya. Berarti sebelum ada Kristen, Bible Septuaginta memang sudah ada. Yang pertama pentingnya Septuagint ya. Septuaginta harus kalau bahasa Indonesia ya. Yang kedua kita nanti akan melihat keasliannya. Di keasliannya itu kita bisa melihat dari 2 poin, yaitu dari menurut tradisi dan menurut pandangan diterimanya secara umum. Yang ketiga, sejarah, resensi, manuskrip, dan edisi selanjutnya. Yang keempat adalah nilai kritis dan bahasa. Oke, kita akan lihat. Bentar, ini saya kecilin aja. Nah, biar tambah gede. Oke, sekarang kita masuk. Pentingnya versi Septuaginta ditunjukkan oleh pertimbangan-pertimbangan berikut. Yang A.
Septuaginta adalah terjemahan perjanjian lama yang paling kuno. Nah, dia mengaku ya, Septuaginta adalah terjemahan sangat berharga bagi para kritikus untuk memahami dan mengoreksi teks Ibrani. Kenapa harus dikoreksi? Yang ketiga, sebagaimana yang telah disampaikan kepada kita adalah teks yang ditetapkan oleh kaum Masoret pada abad 6 Masehi. Nah, yang tadi saya bilang, oh ini kok 6 Masehi ya? Harusnya selesainya di abad 10 nih, 10 Masehi ini. Berikutnya, banyak kerusakan tekstual, penambahan, penghilangan, atau transposisi pasti telah menyusup ke dalam teks Ibrani antara abad ketiga dan kedua sebelum Masehi dan abad 6 dan 7 zaman kita. Yang berikutnya, manuskrip yang dimiliki oleh 70 mungkin di beberapa tempat lebih baik daripada manuskrip Masoret. 70 itu maksudnya 70 rabi-rabi ya. Sebenarnya ada yang bilang 70, 72 gitu. Nanti kita lihat berdasarkan tradisinya. Yang B, versi Septuaginta yang diterima pertama kali oleh orang-orang Yahudi Alexandria. Ada yang tahu Alexandria di mana? Oh, bukan di Depok ya. Dan kemudian oleh semua negara berbahasa Yunani, membantu menyebarkan gagasan dan harapan tentang Mesias di antara orang-orang non-Yahudi. Dan memperkenalkan terminologi dan konsep teologis ke dalam bahasa Yunani yang menjadikannya instrumen paling tepat untuk penyebaran Injil Kristus. Ini berarti pandangan dari Kristen ya. Orang-orang Yahudi menggunakannya jauh sebelum era Kristen. Dan pada zaman Kristus, versi ini diakui sebagai teks yang sah. Dan digunakan di Palestina bahkan oleh para rabi. Para rasul dan penginjil juga menggunakannya dan meminjam kutipan-kutipan perjanjian lama darinya, terutama yang berkaitan dengan nubuat-nubuat. Ini ngaku ya. Ngaku loh nih. Mengutip, meminjam kutipan-kutipan perjanjian lama darinya, terutama yang berkaitan dengan nubuat-nubuat. Saya kan pernah bilang bahwa di seluruh perjanjian baru, penulis-penulis perjanjian baru itu mengutip hampir 1000 ayat dari Septuaginta. Oke. Berikutnya yang B, para bapak gereja dan penulis gerejawi lainnya dari gereja mula-mula memanfaatkannya baik secara langsung seperti halnya para bapak gereja Yunani atau secara tidak langsung seperti para bapak gereja Latin dan penulis-penulis lainnya yang menggunakan versi-versi Latin, Syria, Ethiopia, Arab, dan Gotik. Versi ini dijunjung tinggi oleh semua orang, beberapa bahkan percaya bahwa versi ini diilhami, akibatnya pengetahuan tentang Septuaginta membantu pemahaman yang sempurna tentang literatur-literatur ini. Berikutnya, pada saat ini Septuaginta merupakan teks resmi gereja Yunani dan versi Latin kuno yang digunakan gereja Barat dibuat darinya. Terjemahan paling awal yang diadopsi gereja Latin, Vetus Itala, diambil langsung dari Septuaginta. Makna-makna yang diadopsi di dalamnya, nama-nama dan kata-kata Yunani yang digunakan seperti Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Yunaninya itu aritmoi, ulangan, dan akhirnya pengucapan yang diberikan pada teks Ibrani sangat sering masuk ke Itala. Dan darinya kadang-kadang ke Vulgata bahasa Latin ya, yang tidak jarang memberikan tanda-tanda pengaruh Vetus Itala. Ini khususnya terjadi pada kitab Mazmur, terjemahan Vulgata hanyalah Vetus Itala yang dikoreksi oleh Santo Jerome menurut teks Hexaplar Septuaginta. Apa tuh Hexaplar? Nanti ya. Nah sekarang kita masuk ke dalam asal-usul. Asal-usul kita tadi udah lihat ada 2 poin. Yang pertama menurut tradisi, versi Septuaginta pertama kali disebutkan dalam surat Aristeas kepada saudaranya Philokrates. Nah, jadi ada sebuah surat yang ditulis oleh orang bernama Aristeas ditujukan kepada saudaranya Philokrates tentang kitab yang bernama Septuaginta. Okay. Ptolemus II Philadelphus, Raja Mesir dari 284 sampai 47, saya koreksi dikit ini, sebelum Masehi ya. Baru saja mendirikan perpustakaan yang berharga di Alexandria, ia dibujuk oleh Demetrius dari Phalaros, kepala pustakawan, untuk memperkaya perpustakaan tersebut dengan salinan kitab suci orang Yahudi. Nah, jadi di Alexandria itu memang dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan karena perpustakaannya yang sangat lengkap gitu. Tapi waktu itu belum ada kitab orang Yahudi. Untuk memenangkan hati rakyat ini, Ptolemus atas saran Aristeas, seorang perwira pengawal kerajaan, seorang Mesir sejak lahir dan seorang penyembah berhala berdasarkan agama, membebaskan 100.000 budak di berbagai bagian kerajaannya. Berikutnya, ia kemudian mengirim delegasi termasuk Aristeas ke Yerusalem untuk meminta Eleazar, imam besar Yahudi, untuk memberinya salinan hukum Taurat dan orang-orang Yahudi yang mampu menerjemahkannya ke dalam bahasa Yunani.
Delegasi itu berhasil, salinan hukum yang sangat indah dikirimkan kepadanya dan 72 orang Israel, 6 orang dari setiap suku ditugaskan untuk pergi ke Mesir dan melaksanakan keinginan raja. Jadi sebelumnya saya ceritakan gini, Raja Ptolemy atau Ptolemus itu adalah raja boneka dari Alexander Agung. Ya. Dari tahun 322 sebelum Masehi sampai tahun 63 sebelum Masehi, wilayah Mesir, Palestina, Persia, Babilonia itu semuanya dikuasai oleh Yunani. Ya. Yunani menguasai semua daerah itu setelah dia mengalahkan Raja Persia yang namanya Darius Agung. Ya. Raja Darius Agung ini itu sebenarnya tapi saya nggak tahu Darius Agung yang keberapa. Raja Darius Agung ini yang menguasai semua daerah Mediterranean itu akhirnya dikalahkan setelah Raja Alexander Agung menguasai daerah Mediterranean itu, istilahnya apa? Kalau dalam bahasa Indonesia apa ya? Piece by piece gitu. Sepotong-sepotong gitulah. Menguasainya tuh sedikit demi sedikit gitu. Oh, piece by piece, sedikit demi sedikit ya. Baru tahu. Oke. Akhirnya setelah Raja Alexander Agung menguasai daerah situ, jenderal-jenderalnya dijadikan raja di beberapa tempat. Satunya adalah di Mesir, yaitu yang namanya Ptolemy. Ya. Kalau berubah jadi Ptolemus itu berarti udah pakai bahasa Yunani. Ini tadi udah. Berikutnya, raja bukan gubernur. Ya. Mereka diterima dengan sangat terhormat dan selama 7 hari membuat semua orang tercengang oleh kebijaksanaan yang mereka tunjukkan dalam menjawab 72 pertanyaan yang diajukan kepada mereka. Kemudian mereka dibawa ke pulau terpencil Faros, tempat mereka mulai pekerjaan mereka, menerjemahkan hukum itu maksudnya Torah itu ya, Torah yang 5 kitab Musa ya. Tempat mereka memulai pekerjaan mereka, menerjemahkan Torah, saling membantu dan membandingkan terjemahan mereka secara proporsional saat mereka menyelesaikannya. Pada akhir 72 hari pekerjaan mereka selesai. Jadi yang diterjemahkan oleh 72 rabi-rabi dari Yerusalem dari bangsa Israel itu hanya 5 kitab Musa. Oke, hanya Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Sisanya yang Neviim dan Ketuvim itu penerjemahnya nanti belakangan. Yang 5 kitab Musa itu diselesaikan oleh 72 rabi dan diselesaikan dalam waktu 72 hari. Ini menurut surat yang dari Aristeas. Oke. Berikutnya, terjemahan itu dibacakan di hadapan para pendeta Yahudi, pangeran dan orang-orang yang berkumpul di Alexandria yang semuanya mengakui dan memuji kesesuaiannya yang sempurna dengan bahasa Ibrani asli. Raja sangat senang dengan pekerjaan itu dan menaruhnya di perpustakaan. Meskipun bersifat legendaris, kisah Aristeas mendapat kepercayaan. Aristobulus 170 sampai 50 ini sebelum Masehi. Dalam sebuah bagian yang dilestarikan oleh Eusebius, mengatakan bahwa melalui upaya Demetrius dari Valerus, sebuah terjemahan lengkap dari undang-undang Yahudi itu maksudnya Torah, dilaksanakan pada zaman Ptolemus. Kisah Aristeas diulang hampir kata demi kata oleh Flavius Josephus, Antiquities of Judea. Ini bab 12 kali ya. Poin 2 ya. Flavius Josephus itu adalah sejarawan, orang Yahudi sejarawan yang hidup di abad pertama. Dan secara substansial dengan penghilangan nama Aristeas oleh Philo dari Alexandria di dalam karyanya De Vita Moesis, volume 2, bab 2 mungkin ya. Berikutnya, surat dan kisah tersebut diterima sebagai asli oleh banyak bapak gereja dan penulis gerejawi hingga awal abad ke-16. Rincian lain yang berfungsi untuk menekankan asal-usul versi yang luar biasa ditambahkan dalam catatan Aristeas. 72 penafsir diilhami oleh Tuhan. Ya, jadi ada catatan bahwa 72 penerjemah itu katanya diilhami oleh Tuhan. Tertullian, Santo Agustin, penulis Cohortatio et Gracios atau Justin dan lain-lain. Dalam menerjemahkan, mereka tidak berkonsultasi satu sama lain, mereka bahkan dikurung dalam sel-sel terpisah, baik sendiri-sendiri atau berpasangan, dan terjemahan mereka ketika dibandingkan sebelumnya sesuai baik dalam hal makna maupun ungkapan yang digunakan dengan teks asli
dan satu sama lain. Tercatat di Cohortatio et Gros, Santo Irenaeus, Santo Clement dari Alexandria. Nanti ada yang tidak setuju dengan catatan ini, ya. Yang tidak setuju bahwa rabi-rabi itu katanya dimasukin dalam sel gitu. Nah ini, Santo Jerome menolak kisah sel-sel itu sebagai sesuatu yang tidak masuk akal dan tidak benar. Ada di dalam tulisannya di Pentateuch Urn. Kemudian apa nih ADV apa singkatan apa nggak tahu saya. Rufinum. Demikian pula dugaan inspirasi dari Septuaginta. Akhirnya 72 penafsir menerjemahkan tidak hanya kelima buku Pentateuch tapi seluruh perjanjian lama Ibrani. Keaslian surat tersebut yang pertama kali dipertanyakan oleh Louis Vives 1492 sampai 1540, profesor di Louvain at Saint August Chief Day. Kemudian oleh George Scaliger 1609 dan khususnya oleh H. Hoody 1705 dan Dupin 1719 kini disangkal secara universal. Berikutnya, nah di dalam menurut tradisi ini ada kritik. Surat Aristeas tentu saja tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Penulisnya yang menyebut dirinya Aristeas dan mengatakan bahwa dirinya adalah seorang Yunani dan seorang penyembah berhala menunjukkan melalui seluruh karyanya bahwa dia adalah seorang Yahudi yang saleh dan bersemangat. Dia mengakui Tuhan orang Yahudi sebagai satu-satunya Tuhan yang benar. Dia menyatakan bahwa Tuhan adalah penulis hukum Musa dan dia adalah pengagum yang antusias terhadap bait suci Yerusalem, tanah dan orang-orang Yahudi, serta hukum-hukum suci dan orang-orang terpelajarnya. Kisah yang diberikan dalam surat tersebut harus dianggap luar biasa dan legendaris, setidaknya di beberapa bagian. Beberapa perinciannya seperti campur tangan resmi raja dan imam besar, jumlah 72 penerjemah, 72 pertanyaan yang harus mereka jawab, 72 hari yang mereka perlukan untuk pekerjaan mereka, jelas merupakan pernyataan yang sewenang-wenang. Lebih jauh lagi, sulit untuk mengakui bahwa orang-orang Yahudi di Alexandria mengadopsi terjemahan hukum Taurat untuk ibadah umum mereka, yang dibuat atas permintaan seorang raja kafir. Raja kafir ini maksudnya di luar Yahudi ya. Terakhir, bahasa versi Septuaginta itu sendiri mengkhianati di beberapa tempat pengetahuan yang agak tidak sempurna, baik tentang bahasa Ibrani maupun tentang topografi Palestina, dan lebih sesuai dengan ungkapan umum yang digunakan di Alexandria. Namun, tidak dapat dipastikan bahwa semua yang terkandung dalam surat itu bersifat legendaris, dan para sarjana bertanya apakah tidak ada dasar historis di balik perincian legendaris tersebut. Memang mungkin seperti yang tampak dari karakter bahasa yang unik serta dari apa yang kita ketahui tentang asal-usul dan sejarah versi tersebut, bahwa Pentateuch diterjemahkan di Alexandria. Tampaknya benar juga bahwa surat itu berasal dari zaman Ptolemus Philadelphus dan karenanya dari pertengahan abad ketiga sebelum Masehi. Sebab jika yang umum diyakini surat Aristeas ditulis sekitar tahun 200 sebelum Masehi, 50 tahun setelah kematian Philadelphus, dan dengan maksud untuk meningkatkan otoritas versi Yahudi dari hukum Taurat, apakah surat itu akan diterima dengan mudah dan disebarkan jika surat itu fiktif dan jika waktu penulisannya tidak sesuai dengan kenyataan? Nggak perlu jawab lah ya, ini mah internal mereka nih. Selain itu mungkin saja Ptolemus ada hubungannya dengan persiapan atau penerbitan terjemahan tersebut, meskipun bagaimana dan mengapa tidak dapat dipastikan sekarang. Apakah hal itu dilakukan untuk memperkaya perpustakaannya sebagai yang dinyatakan pseudo Aristeas? Hal ini mungkin saja tapi belum terbukti. Sementara, sebagaimana akan ditunjukkan di bawah ini, kita dapat menjelaskan dengan baik asal-usul versi tersebut secara independen dari raja. Bentar ya, minum dulu ya. Berikutnya, masih menurut tradisi ini, panjang bener ya? Beberapa perincian yang selama berabad-abad telah ditambahkan ke dalam catatan Aristeas tidak dapat diterima, seperti kisah tentang sel-sel. Santo Jerome secara tegas menolak hal ini. Inspirasi para penerjemah, suatu pendapat yang tentu saja didasarkan pada legenda sel-sel. Jumlah penerjemah 72, lihat di bawah, pernyataan bahwa semua buku Ibrani diterjemahkan pada waktu yang sama. Aristeas berbicara tentang penerjemahan hukum atau nomos dari perundang-undangan, nomothesia, dari buku-buku pembuat undang-undang. Sekarang ungkapan-ungkapan ini khususnya dua yang terakhir tentu saja berarti Pentateuch tidak termasuk kitab-kitab perjanjian lama lainnya, dan Santo Jerome Comment in Mich berkata Yosefus menulis dan orang-orang Ibrani memberitahu kita bahwa hanya 5 kitab Musa yang diterjemahkan oleh mereka 72
dan diberikan kepada Raja Ptolemus. Selain itu, versi-versi dari berbagai kitab Perjanjian Lama sangat berbeda dalam kosakata, gaya, bentuk, dan karakter. Kadang-kadang bebas dan kadang-kadang sangat harfiah, sehingga tidak mungkin merupakan karya penerjemah yang sama. Meskipun demikian, terlepas dari perbedaan-perbedaan ini, nama versi Septuaginta secara universal diberikan kepada seluruh koleksi kitab-kitab Perjanjian Lama dalam kitab Yunani yang diadopsi oleh Gereja Timur. Jadi tahu maksudnya ya? Ada perbedaan pendapat, 72 rabi-rabi ini menerjemahkan hanya 5 kitab Musa atau semuanya. Tapi oleh Santo Jerome ditentang pendapatnya karena dari gaya bahasanya itu nggak mungkin diterjemahkan oleh orang yang sama gitu. Ya, dari gaya bahasa kan kita bisa mengetahui gitu. Orang yang biasa pakai kata apa, ini tiba-tiba lain gitu. Oke, sekarang poin B. Asal-usul menurut pandangan yang diterima umum. Pentateuch. Pandangan berikut ini tampaknya masuk akal dan sekarang diterima secara umum dalam garis besarnya. Orang-orang Yahudi dalam 2 abad terakhir sebelum Masehi begitu banyak jumlahnya di Mesir, khususnya di Alexandria. Sehingga pada suatu waktu mereka membentuk 2/5 dari seluruh penduduk. Waduh, lumayan banyak ya. Sedikit demi sedikit sebagian besar dari mereka berhenti menggunakan dan bahkan melupakan bahasa Ibrani sebagian besar. Dan ada bahaya mereka melupakan hukum Taurat. Akibatnya, menjadi kebiasaan untuk menafsirkan hukum Taurat yang dibacakan di sinagog dalam bahasa Yunani. Dan wajar saja jika setelah beberapa waktu, beberapa orang yang bersemangat untuk hukum Taurat berusaha menyusun terjemahan Yunani dari Pentateuch. Terus, ini terjadi sekitar pertengahan abad ketiga sebelum Masehi. Mengenai kitab-kitab Ibrani lainnya yang bersifat nubuat dan historis, wajar jika orang-orang Yahudi di Alexandria yang memanfaatkan Pentateuch yang diterjemahkan dalam pertemuan-pertemuan liturgis mereka ingin membaca kitab-kitab yang tersisa juga dan karenanya secara bertahap menerjemahkan semuanya dalam bahasa Yunani yang telah menjadi bahasa ibu mereka. Hal ini lebih mungkin terjadi karena pengetahuan mereka tentang bahasa Ibrani semakin kurang tiap hari, semakin berkurang setiap hari. Jadi orang-orang Yunani yang tinggal di Alexandria makin lama makin sedikit yang mengerti bahasa Ibrani. Sehingga dengan adanya Septuaginta ini mereka sangat, boleh dikatakan sangat terbantu gitu ya. Tadi dikatakan bahwa Septuaginta sendiri sampai dibacakan di sinagog-sinagog mereka. Cuman pertanyaannya, kira-kira kalau Alexandria kan Mesir, kalau Palestina ada Yerusalem, ada Bait Suci kan. Kira-kira kalau Septuaginta tuh bakal dibacakan di Bait Sucinya yang di Yerusalem atau enggak kira-kira ya? Ya, kalian yang bukan dokter aja tahu ya. Soalnya ada yang bilang Yesus baca Septuaginta kan. Kalau kita bicara tentang di Alexandria, orang-orang Yahudi yang mungkin sudah banyak yang tidak bisa bahasa Ibrani karena mereka sedang dikuasai oleh budaya Helenisme Yunani, kemudian mereka jadi lebih ngerti bahasa Yunani daripada Ibrani. Ketika ada Septuaginta, mereka baca Septuaginta di sinagog masih masuk akal gitu. Logis ya. Tapi kalau di Palestina, apalagi Yerusalem, apalagi Bait Suci, orang Yahudi baca Septuaginta di dalam Bait Suci, nah, itu rasanya udah jauh dari logis gitu, ya. Apalagi baca Rabi gitu. Lawang penerjemahnya Septuaginta aja diimpor dari Yerusalem kan, gitu. Oke. Tidak mungkin untuk menentukan secara akurat waktu atau kesempatan yang tepat ketika berbagai terjemahan ini dibuat, tetapi yang pasti bahwa hukum Taurat, kitab para nabi dan setidaknya sebagian dari kitab-kitab lainnya, yaitu hagiografi, sudah ada dalam bahasa Yunani sebelum tahun 130 sebelum Masehi. Sebagaimana tampak dari prolog Sirach yang tidak berasal dari tahun tersebut, Sirach itu salah satu kitab yang disebut apokrifa ya, yang ada di dalam kitabnya Katolik yang ditolak oleh Protestan, yang masuk dalam kitab-kitab Deuterokanonika. Sulit juga untuk mengatakan di mana berbagai terjemahan itu dibuat karena datanya sangat sedikit. Dilihat dari kata-kata dan ungkapan Mesir yang muncul dalam versi tersebut, sebagian besar kitab pasti telah diterjemahkan di Mesir dan kemungkinan besar di Alexandria. Sedangkan Esther diterjemahkan di Yerusalem. Oh, ternyata ada yang beda tempat ini. Siapakah para penerjemahnya dan berapa jumlahnya?
apakah ada dasar untuk jumlah mereka 70 atau 72 seperti yang disebutkan dalam kisah legendaris Brasak Vigorux N105. Tampaknya mustahil untuk memutuskan secara pasti. Para ahli Talmud memberitahu kita bahwa Pentateuch diterjemahkan oleh 5 penafsir. Soferim sejarah tidak memberi kita rincian apapun, tetapi pemeriksaan teks menunjukkan bahwa pada umumnya para penulisnya bukanlah orang Yahudi Palestina yang dipanggil ke Mesir, dan perbedaan terminologi, metode, dan lain-lain membuktikan dengan jelas bahwa para penerjemahnya tidak sama untuk buku-buku yang berbeda. Nah, berarti yang menerjemahkan di buku-buku Nevim dan Ketuvim itu adalah penerjemah-penerjemah yang berbeda. Mustahil juga untuk mengatakan bahwa apakah pekerjaan itu dilakukan secara resmi atau sekedar usaha pribadi, seperti yang tampaknya terjadi pada Sirah. Tetapi buku-buku yang berbeda itu ketika diterjemahkan segera disatukan, penulis Sirah mengetahui koleksi itu dan diterima sebagai buku resmi oleh orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Sekarang kita masuk ke dalam sejarah selanjutnya. Ada revisi ini. Nah, revisi apa nih? Versi Yunani yang dikenal sebagai Septuaginta diterima baik oleh orang-orang Yahudi Alexandria, menyebar dengan cepat ke seluruh negara tempat bahasa Yunani digunakan. Versi ini digunakan oleh berbagai penulis dan menggantikan teks asli dalam kebaktian liturgi. Philo dari Alexandria menggunakannya dalam tulisan-tulisannya dan menganggap para penerjemah sebagai nabi yang diilhami. Widih, penerjemahan aja bisa jadi nabi. Versi ini akhirnya diterima bahkan oleh orang-orang Yahudi Palestina, khususnya digunakan oleh Yosefus, sejarawan Yahudi Palestina. Kita juga tahu bahwa para penulis Perjanjian Baru memanfaatkannya. Ngaku kan? Meminjam sebagian besar kutipan mereka darinya. Ngaku ya. Versi ini menjadi Perjanjian Lama Gereja dan sangat dihargai oleh orang-orang Kristen awal sehingga beberapa penulis dan bapak gereja menyatakannya sebagai versi yang diilhami. Ada ya terjemahan tuh diilhami ya? Orang-orang Kristen terus-menerus menggunakannya dalam kontroversi mereka dengan orang-orang Yahudi yang segera menyadari ketidaksempurnaannya dan akhirnya menolaknya demi teks Ibrani atau terjemahan yang lebih harfiah. Nah, ini dari Aquila dan Theodosion. Nah, ini bagian penting nih. Saya akan sering ngomong, mau di mana kalau ceramah saya selalu ngomong bahwa kitab Septuaginta ini yang sudah menjadi Perjanjian Lama itu telah mengalami yang namanya resensi. Resensi itu apa? Resensi adalah kritik terjemahannya. Berarti terjemahannya dikritik dan diubah-ubah oleh siapa? Nah ini yang nulis dari Catholic Answers. Berarti dia ngakuin bahwa ada 3 nama ini yang meresensi. Ini kan dalam rangka masih di poin revisi tadi. Tolong digedein. Ya. Koreksi kritis. Nah, koreksi kritis Origenes, Lucian, dan Hesisius. Pendeta saya sebutin 3 nama ini nggak tahu loh. Pendeta. Saya bilang ini udah diresensi sama Origen, Lucian, dan Hesisius. Siapa itu kata gitu. Oh. Katanya udah kuliah 13 tahun loh. Kuliah teologi 13 tahun. Karena penyebarannya di antara orang-orang Yahudi yang melakukan Helenisasi dan orang-orang Kristen awal, salinan-salinan Septuaginta bertambah banyak. Salinan ya. Dan seperti yang diharapkan, banyak perubahan, baik yang disengaja maupun tidak muncul. Perlunya memulihkan teks sejauh mungkin ke kemurniannya yang murni dirasakan. Jadi yang mengoreksi, merasa bahwa karena banyak yang pakai, banyak salinan, makanya banyak perbedaan, banyak perubahan, yang meresensi merasa perlu untuk memulihkan teks. Gitu. Kita lihat. Berikut ini adalah uraian singkat tentang upaya koreksi tersebut. Origen mereproduksi teks Septuaginta di kolom kelima heksaplanya. Nah, jadi Origen itu menyalin ulang Septuaginta dalam Bible-nya dia berbentuk yang namanya heksapla. Heksapla itu apa? Heksa itu berapa? 6 ya? Bener kan? 6 kan? 6 kolom gitu. 6 kolom gitu ya. Menandai dengan obeli teks-teks yang muncul dalam Septuaginta tanpa ada dalam aslinya. Menambahkan menurut versi Theodosion dan membedakan dengan tanda bintang dan mentobeli teks-teks yang tidak ada dalam Septuaginta. Mengadopsi dari variasi-variasi versi Yunani teks-teks yang paling dekat dengan versi Ibrani
dan akhirnya mentransposisi teks yang urutan Septuaginta tidak sesuai dengan urutan versi Ibrani. Resensinya yang disalin oleh Pamphilus dan Eusebius disebut heksaplar. Untuk membedakannya dari versi yang sebelum digunakan yang disebut umum, Vulgata, Koine, atau anti-heksaplar. Heksaplar diadopsi di Palestina. Jadi karyanya Origen dipakai di Palestina. Yang kedua, Santo Lucien atau Lucian, pendeta Antioquia dan martir, pada awal abad keempat menerbitkan edisi yang dikoreksi sesuai dengan bahasa Ibrani. Edisi ini mempertahankan nama edisi Koine Vulgata dan kadang-kadang disebut Locianus sesuai dengan nama pengarangnya. Pada masa Santo Jerome, edisi ini digunakan di Konstantinopel dan Antioquia. Ditandain dulu nih. Awal abad 4 ya. Yang ini tadi berapa? Gak ada waktunya ya. Yang ketiga, akhirnya Hesychius. Nah, seorang uskup Mesir. Kalau Lucien pendeta Antiok, Origen ini juga dari Mesir ini, dari Alexandria ini. Akhirnya Hesychius, seorang hukum Mesir, menerbitkan sekitar waktu yang sama sebuah resensi baru yang terutama digunakan di Mesir. Nah, jadi laman Catholic Answers mengakui bahwa Septuaginta sudah diresensi. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam naskah-naskah, revisi tapi di dalam naskah-naskah. 3 naskah Septuaginta yang paling terkenal diketahui adalah naskah Vatikan, Codex Vaticanus abad 4, naskah Alexandria atau Codex Alexandrinus abad ke-5, sekarang berada di British Museum London, dan naskah Sinai, Codex Sinaiticus abad ke-4, ditemukan oleh Tischendorf di Biaya St. Catherine di Gunung Sinai pada tahun 1844 dan 1849. Sekarang sebagian di Leipzig dan sebagian di Saint Petersburg, semuanya ditulis dengan huruf Uncial. Jadi 3 naskah Septuaginta yang paling terkenal itu adalah Codex Alexandria, Codex Vaticanus, Codex Alexandrinus, dan Codex Sinaiticus. Jadi kalau kalian mendengar ada Codex Vaticanus, Alexandrianus, Sinaiticus, itu adalah sebenarnya juga naskah-naskah Septuaginta ya. Naskah Codex Vaticanus adalah yang paling murni dari ketiganya. Umumnya berisi teks yang lebih kuno. Sementara Codex Alexandrinus banyak meminjam dari teks Heksaplar dan diubah sesuai dengan teks Masoret. Codex Vaticanus disebut dengan huruf B, Codex Alexandrinus disebut dengan huruf A, dan Codex Sinaiticus disebut dengan huruf pertama alfabet Ibrani A atau S. Bibliothèque Nasional di Paris juga memiliki naskah palimpsest penting dari Septuaginta, Codex Evermi Rescriptus disebut dengan huruf C. 2 naskah yang nilainya lebih rendah, 64 dan 118 dalam huruf kursif. 1 berasal dari abad 10 dan ke-11 yang lainnya dari abad ke-13. Ditulis oleh Baswes dan Vigorux, edisi 12, halaman 109. Kenapa saya ngantuk ya? Ngopi dulu ya. Aduh. Kurang pahit berarti ini kopinya. Aduh, pahitnya. Biasa minum manis, kasih pahit begini nih. Baik, nah sekarang masih di dalam poin revisi. Sekarang ada poin edisi cetak. Semua edisi cetak Septuaginta berasal dari 3 resensi yang disebutkan di atas. Tuh ya. Jadi 3 resensi tadi siapa? Ingetin, Origen, Lucian, Hesychius ya. Yang A, Editio Princeps adalah Complutensian atau Alcala. Berasal dari teks Heksaplar Origen, dicetak pada tahun 1514 sampai 18, tidak diterbitkan sampai muncul dalam Poliglot Kardinal Ximenes pada tahun 1520. Edisi Aldin dimulai oleh Aldus Manutius
kan, selalu ada us-usnya kan. Muncul di Venesia pada tahun 1518, teksnya lebih murni daripada edisi Complutensian dan lebih dekat dengan Codex B. Editor mengatakan ia menyusun manuskrip kuno tapi tidak menyebutkan secara spesifik, telah dicetak ulang beberapa kali. Edisi yang paling penting adalah Roman atau Sixtine yang mereproduksi Codex Vaticanus hampir secara eksklusif. Diterbitkan di bawah arahan Kardinal Carafa dengan bantuan berbagai sarjana pada tahun 1586 atas wewenang Sixtus kelima untuk membantu para revisi yang sedang mempersiapkan edisi Vulgata Latin yang diperintahkan oleh Konsili Trente. Naskah ini telah menjadi Textus Receptus Perjanjian Lama Yunani dan telah memiliki banyak edisi baru seperti edisi Holmes dan Parsons Oxford 1798 sampai 1827, 7 edisi Tischendorf dan yang muncul di Leipzig antara tahun 1850 dan 1887. 2 edisi terakhir diterbitkan setelah kematian penulis dan direvisi oleh Nestle. 4 edisi Sweet ya, Cambridge 1887 sampai 95, 1901, 1909 dan lain-lain. Yang D, edisi Grabe atau Grape ini atau Grepe bukan. Diterbitkan di Oxford dari tahun 1707 hingga 1720 dan mereproduksi tetapi tidak sempurna Codex Alexandrinus dari London. Untuk edisi sebagian lihat Vigorux Dictionary de la Bible 1643. Nah, sekarang masuk ke poin keempat, nilai kritis dan bahasa. Versi Septuaginta, meskipun memberikan makna sejati kitab suci dalam bentuk dan isi, tetap saja berbeda jauh dari teks Ibrani kita saat ini. Akan tetapi, perbedaan-perbedaan ini tidak terlalu penting dan hanya masalah interpretasi. Perbedaan-perbedaan ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Beberapa disebabkan oleh penerjemah yang memiliki versi Ibrani yang berbeda dari yang diketahui oleh kaum Masoret. Terkadang teksnya bervariasi, di lain waktu teksnya identik tetapi dibaca dalam urutan yang berbeda. Jadi sebagai informasi, kitabnya orang Yahudi yang disebut dengan Tanakh, urutan suratnya itu berbeda dengan perjanjian lamanya orang Kristen. Ya, 39 kitab yang ada di dalam Tanakh sama dengan 39 kitab yang ada dalam perjanjian baru. Nama-nama suratnya sama, tapi urutannya berbeda, gitu ya. Kalau yang Tanakh mulai dari Kejadian sampai 2 Tawarikh, kalau yang Kristen Kejadian sampai Maliaki. Perbedaan lainnya disebabkan oleh penerjemah secara pribadi, belum lagi pengaruh yang diberikan pada pekerjaan mereka melalui metode interpretasi mereka, kesulitan-kesulitan yang melekat pada pekerjaan itu. Kadang menerjemahkan secara berbeda dari kaum Masoret karena mereka membaca teks-teks itu secara berbeda. Itu wajar saja karena bahasa Ibrani ditulis dengan huruf-huruf persegi dan konsonan-konsonan tertentu bentuknya sangat mirip, sehingga kadang-kadang mudah membingungkan mereka dan menghasilkan terjemahan yang keliru. Lebih lagi, teks Ibrani mereka ditulis tanpa spasi di antara berbagai kata, sehingga mereka dapat dengan mudah membuat kesalahan dalam pemisahan kata-kata. Akhirnya, karena teks Ibrani mereka miliki tidak mengandung vokal, mereka menambahkan vokal yang berbeda dari yang digunakan kemudian oleh kaum Masoret. Ya. Tadi saya sudah menjelaskan kaum Masoret adalah yang menulis ulang Tanakh dengan memberikan nikut atau tanda baca. Oke. Berikutnya, masih dalam nilai kritis, sekali lagi kita tidak boleh berpikir bahwa saat ini kita memiliki teks Yunani persis seperti yang ditulis oleh para penerjemah. Nah, perhatikan nih berarti ini. Kita kasih warna apa? Kuning lah, kuning. Merah. Mana ini ya? Ini kan colornya ya. Yang buat itu di mana kok hilang tombolnya? Ya, tombol itu kemana ya? Udahlah. Transkripsi yang sering dilakukan selama abad-abad awal, serta koreksi dan edisi Origen, Lucian, dan Hesesius. Perhatikan ya, ini penting banget nih. Merusak kemurnian teks. Nah. Jadi bukan saya ngomong nih. Secara sukarela atau tidak, sukarela itu maksudnya sengaja kali ya.
Para penyalin membiarkan banyak kerusakan tekstual, transposisi, penambahan, dan penghilangan menyusup ke dalam teks primitif Septuaginta. Secara khusus kita dapat melihat penambahan bagian-bagian paralel, catatan penjelasan, atau terjemahan ganda yang disebabkan oleh catatan marginal. Mengenai hal ini, lihat Dictionary de la Bible, apa tuh, artikel kali ya, atau set dan sweat. An Introduction to the Old Testament in Greek. Oke. Jelas ya berarti ya. Nah, sekarang kita masuk dalam poin bahasa. Semua orang mengakui bahwa versi Septuaginta dibuat dalam bahasa Yunani populer, koine dialektos. Namun, apakah bahasa Yunani Perjanjian Lama merupakan bahasa kiasan khusus? Banyak otoritas menegaskan bahwa memang demikian, meskipun mereka tidak sepakat mengenai karakter aslinya. Dictionary de la Bible, Grec Biblicum menegaskan bahwa itu adalah bahasa Yunani Ibrani yang diucapkan oleh komunitas Yahudi di Alexandria. Bahasa Yunani populer Alexandria dengan campuran bahasa Ibrani yang sangat banyak. Oh, ya, berarti di sini kita bisa melihat tadi bahwa bahasa Yunani pun menyerap bahasa Ibrani. Ya, jadi tadi yang di pertemuan pertama yang nanya-nanya tentang bahasa tuh, perubahan kata-kata itu, bukan cuma bahasa Indonesia aja yang menyerap bahasa asing. Bahasa Yunani aja nyerap bahasa Ibrani. Bahasa Yunani juga nyerap bahasa dari Persia. Ya. Kamus yang sama, Septante menyebutkan pendapat Desmond yang lebih baru bahwa bahasa Yunani Septuaginta hanyalah bahasa Yunani sehari-hari biasa. Bahasa koine murni pada saat itu. Desmond mendasarkan teorinya pada kemiripan sempurna bahasa Septuaginta dan papirus serta prasasti pada zaman yang sama. Ia percaya bahwa kekhasan sintaksis Septuaginta yang sekilas tampak mendukung teori bahasa khusus, bahasa Yunani yang mengibranikan cukup dijelaskan oleh fakta bahwa Septuaginta adalah terjemahan Yunani dari buku-buku Ibrani. Nggak kelihatan nih. Nah, ini pernyataan atau mungkin disclaimer ya dari Catholic Answers. Catholic Answers dengan senang hati menyediakan entry lengkap ini dari Catholic Encyclopedia asli yang diterbitkan antara tahun 1907 dan 1912. Entry ini merupakan sumber yang berharga untuk subjek-subjek yang terkait dengan teologi, filsafat, sejarah, budaya, dan banyak lagi. Namun seperti kebanyakan karya yang berusia lebih dari 1 abad, terkadang menggunakan bahasa yang tidak sesuai dengan zaman atau menyajikan informasi ilmiah yang sudah ketinggalan zaman. Oleh karena itu, dalam menyediakan sumber ini, Catholic Answers tidak serta-merta mendukung setiap pernyataan atau frasa di dalamnya. Nah, orang ngambil dari Catholic Encyclopedia kok tidak mendukung, gimana sih? Ya sudah, ini kan pernyataan dari yang bikin website ya. Sampai di sini cukup jelas? Apa ini Septuaginta, bagaimana dan digunakan jadi apa? Udah cukup jelas ya? Jadi banyak ini ya, banyak perubahan itu banyak masalah esensi berada dari Ya, karena kan ini masalah bahasa ya. Masalah bahasa kan tidak bisa dihindari daripada yang namanya adopsi. Bahasa mengadopsi bahasa ini mengadopsi bahasa ini dan segala macam. Sehingga ketika ini awal diterjemahkan, kemudian dibuat salinan karena kan Septuaginta tuh beredar dari mulai yang terakhir tuh dari mulai 132 sebelum Masehi selesainya. Selama ratusan tahun kan itu beredar. Selama ratusan tahun pula itu pasti dibuat salinannya. Ketika dibuat salinan tidak mungkin 100% sama. Ya kan? Belum ada listrik, belum ada laptop, belum ada tab, belum ada printer dan sebagainya. Jadi pasti timbul kesalahan. Kalau namanya udah disalin pakai tangan manusia, pasti ada kesalahan. Ya. Kalau penyalinan itu berdasarkan teks atau berdasarkan tradisi tulisan. Tapi kalau penyalinannya berdasarkan hafalan, itu pasti tidak ada kesalahan. Ya. Jadi Septuaginta ini memang tidak bisa dipungkiri, memang sebuah karya yang bisa dikatakan apa ya namanya ya, fundamental lah ya atau bersejarah, tapi sudah bertransformasi gitulah. Yang awalnya diterjemahkan untuk menyediakan menyediakan orang-orang Yahudi yang sudah tidak bisa bahasa Yunani, tujuan awalnya itu.
Tapi selama perjalanannya kitab Septuaginta ini yang sudah mengalami perubahan-perubahan ini dan dikutip-kutip oleh orang-orang yang baru timbul di Kristen ini, akhirnya kitab Septuaginta ini boleh dikatakan tadi apa? Sudah rusak. Sampai akhirnya katanya mau dimurnikan lagi, kemurnian teksnya oleh Origen, Lucian, dan Hesesius. Tetapi juga meresensinya juga dengan apa? Kacamata Kristen. Karena dengan kacamata Kristen dan banyak dikutip oleh penulis Perjanjian Baru, sehingga kitab ini yang awalnya mungkin tidak berbicara tentang kedatangan Yesus, akhirnya kitab ini sekarang menjadi seolah-olah berbicara tentang kedatangan Yesus. Yang awalnya penulis Perjanjian Baru itu mengutip-ngutip dari kitab ini, belakangan karena sudah dijadikan satu, jadi seolah-olah kitab ini sudah menubuatkan Yesus di Perjanjian Baru. Itu yang terjadi, ya. Makanya kalau orang zaman sekarang yang tidak tahu sejarah penyusunan pembuatan Septuaginta mengatakan bahwa Yesus sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama. Itu makanya saya memang sangat tertarik untuk membantah klaim-klaim dari Kristen yang mengatakan bahwa Yesus sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama. Karena apa? Karena saya mengetahui sejarahnya Septuaginta. Dan orang-orang Kristen walaupun pendeta sekalipun belum tentu paham dengan perubahan apa yang ada di sini gitu. Makanya kalau saya debat sama pendeta selalu saya minta topik nubuat-nubuat yang di Perjanjian Lama apakah benar untuk Yesus. Dan itu saya bisa pastikan rata-rata mereka kelimpungan jawabnya. Karena saya pakai Septuaginta dan saya juga pakai ini. Saya pakai Tanakh yang kalau yang saya pegang ini adalah Tanakh yang disusun di abad ke-10 ya, yang tadi saya bilang. Klasik banget. Hah? Apa? Klasik. Nah, yang ini. Ya, ini adalah Tanakh yang disusun oleh kaum Masoretik. Ini yang disusun di abad ke-10 yang sudah menggunakan tanda baca. Tapi ini juga berasal dari Tanakh juga, tapi yang sebelum ada tanda bacanya. Yaitu yang disusun tahun 450 sebelum Masehi. Ya, kitabnya orang Yahudi disebut Tanakh, ada 2 kali disusun. Yang pertama tanpa nikut, yang kedua dengan nikut. Yang pertama abad ke-5 sebelum Masehi, yang kedua abad 10 Masehi. Ini ada di tengah-tengahnya gitu. Ada di tengah-tengahnya yang sudah selesai, yang bisa kita pegang sekarang ini, yang sudah salinan sudah nggak tahu keberapa kali, sudah dikoreksi. Ini yang tidak diterima oleh orang Yahudi. Yang ini tidak diterima sekarang gitu. Dulunya dipakai untuk membantu mereka memahami si kitab mereka dalam bahasa yang mereka sudah pahami, yaitu bahasa Yunani. Tapi belakangan setelah bertransformasi, kitab ini setelah dipegang oleh orang Kristen, sama orang Yahudinya sekarang ini tidak dipakai. Dibuang tempat sampah. Sama Kristen dipakai. Bahkan ini dipakai oleh gereja Ortodoks. Sama Kristen Ortodoks dipakai, sama Kristen Katolik dan Protestan dipakai, tapi yang sudah jadi Perjanjian Lama. Ya maksudnya bukan Septuagintanya. Ya bukan. Kalau Septuaginta yang asli udah nggak ada. Sudah tidak ada. Septuaginta yang asli itu udah nggak ada. Tanakh yang disusun yang pertama 450 sebelum Masehi juga sudah tidak ada. Tapi kerusakan Septuagintanya berarti belum diakui apa semua kalangan Kristen ya? Kerusakannya? Iya. Tidak murniannya itu. Sudah diakui sama semua. Belum tentu mereka tahu. Jadi ada yang menganggap bahwa itu masih murni gitu. Iya. Ya itu kayak si Joni itu. Si Joni lagi. Menganggap ini masih murni gitu. Dia nggak tahu ada perubahan apa. Yang website tadi kan dia mengakui, berarti dia udah levelnya udah tinggi gitu maksudnya. Siapa? Yang kan tadi di website tadi udah mengakui itu ketidakmurniannya, berarti Iya. level teologinya lebih tinggi seperti itu. Bukan teologinya lebih tinggi, teologinya bergeser. Bergeser, distorsi. Sudah terjadi distorsi gitu lah. Iya, keren banget sih bahasanya. Distorsinya bertanya apa? dong, Guru. Distorsinya adalah yang awalnya tidak ada urusan dengan Yesus, yang sudah diresensi jadi berurusan dengan Yesus. Gitu.
menubuatkan tentang Yesus. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa Septuaginta tuh seakan-akan seperti jembatannya kitabnya Kristen ya Gun. Dari Tanak, Iya. Septuaginta, PB. Iya. Karena kan kitab Perjanjian Baru yang punya Kristen ini kan juga ditulis dalam bahasa Yunani. Ketika yang ini belum dibuat lagi, Kristen bikin kitab dalam bahasa Yunani. Dan itu kan masih, walaupun sudah berganti penguasa dari Yunani ke Romawi, bahasanya kan masih bahasa Yunani. Perjanjian Barunya juga dalam bahasa Yunani, Septuaginta juga dalam bahasa Yunani. Septuaginta yang beredar pada saat orang-orang ini menulis Perjanjian Baru, versinya nggak cuma satu, macam-macam versinya banyak. Nggak cuma satu. Bahkan ketika di abad kedua, ketiga, keempat, tadi kita udah baca, ada versi-versinya Origen, versinya Lucian, dan versinya Hesisius. Gitu. Tapi ketika orang-orang yang menulis Perjanjian Baru mengutip dari Septuaginta, itu mengutipnya sebelum diresensi oleh Origen, Lucian, dan Hesisius. Karena ini ditulis dari pertengahan abad pertama sampai pertengahan abad kedua. Sebelum ini diresensi gitu. Tapi walaupun sebelum diresensi, berarti sudah ada perubahan dulu nih. Dari mulai selesai diterjemahkan, karena sudah banyak disalin, menjadi rusak, dikutip sama ini. Ketika dikutip, baru sama Origen, Lucian, dan Hesisius dibuat lagi gitu. Karena saya waktu itu pernah bahas dengan salah seorang rekan saya, kutipan-kutipan yang ada di sini itu tidak konsisten. Tidak terlihat dari satu kitab gitu, tapi bisa beda-beda gitu. Berarti yang mengutip ini mengutip dari sumber yang berbeda, walaupun sama-sama Septuaginta. Berarti Septuaginta ini waktu itu beredar lebih dari satu versi. Banyak versi. Gitu. Dan penulisnya tidak diketahui gitu Pak? Hah? Penulis yang berbeda-beda itu? Penulis mana? Yang dianggap berbeda-beda tadi? Ini? 72 rabi. Atau yang ini? Yang Septuaginta kan dianggapnya tidak konsisten. Dan banyak versi. Versi itu tidak diketahui gitu? Enggak diketahui. Jadi nyampur aja gitu ya? Nyampur aja. Kalau tadi kita perhatikan kan ada dua pandangan. Bahwa yang diterjemahkan oleh 72 rabi-rabi itu hanya Pentateuch, 5 kitab Musa. Sisanya juga diterjemahkan oleh yang 72 rabi-rabi. Tapi ada pandangan lain tadi bahwa yang Nevi'im dan Ketuvim diterjemahkan oleh orang-orang yang di Alexandria juga gitu. Orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani di Alexandria juga. Yang ada hubungan dengan perpustakanya Raja Ptolemy tadi. Ada konspirasinya ya? Ya jangan, nggak usah buru-buru bilang konspirasi lah. Kita husnuzon aja. Gitu. Berarti bisa disimpulkan gitu dong Guru. Kalau seandainya Septuaginta itu nggak ada, umat Kristen sekarang nggak punya kitab. Ya mungkin punya tapi waktunya nggak di abad keempat gitu. Mungkin ya. Oh gitu. Kan yang ini juga disusun juga. Ini kan selesainya di abad 10. Dari mulai abad 7 sampai 10. Yang di abad keempat yang tanpa Nikut itu umat Yahudi sumbernya dari mana ya? Ya dari yang kita dari Ezra itu, yang disusun oleh Ezra itu. Oh, yang disusun sama Ezra. Nah, yang disusun ulang sama Ezra itu adalah dimulai ketika orang-orang Israel dibuang ke Babilonia. Ya. Ketika dibuang di Babel itulah timbul yang namanya mazhab. Wih, mazhab wih. Ya, biar gampang paham lah ya. Jadi di Babel itu orang-orang Yahudi atau orang Israel juga punya mazhab-mazhab yang mana itu menimbulkan teori baru bahwa kenapa di dalam Tanakh juga banyak kontradiksi. Ya, jawabannya itu karena Tanakh khususnya yang 5 kitab Musa itu berasal dari 4 sumber kisah gitu. 4 sumber kisah ini yang masuk ke dalam 5 kitab Musa ini. Karena ada 4 sumber makanya banyak kontradiksi. Gitu. Karena itu di dalam 5 kitab Musa ini khususnya di Kejadian, kisah-kisah yang sama bisa diceritakan 2 kali sampai 3 kali. Karena sumbernya ternyata 4 yang masuk ke sini. Makanya banyak kontradiksi. Kok ini kan seakan-akan Yahudi jadi korban ya kok? Karena kitabnya dibuat
rusak kayak gini? Sempat ada sejarahnya pertentangan dari pihak Yahudi nggak sih? Si siapa tuh orang itu yang bikin konten juga bilang, ada nggak orang Yahudi yang marah ketika kitab mereka dipakai katanya, kalau dianggap Kristen ngambil dari kitab Yahudi gitu. Ada nggak Yahudi yang marah? Saya tanya balik, gimana caranya marah ketika Kristen sudah menjadi penguasa pada saat itu? Benar nggak? Kristennya sudah diajak collab sama Kaisar Konstantin. Ya, sedangkan yang ini digabungkan dengan kitabnya Kristen melalui 3 konsili. Konsili Laodicea tahun 364, konsili Roma tahun 381 atau 38 berapa lupa saya. 381 atau 384 lah lupa. Konsili Kartago tahun 397 Masehi. 397 kan berarti akhir abad 4. Yesus tahun 30 Masehi lah anggaplah. Beda berapa tahun? 360 tahun bedanya. Ketika ini dijadikan satu, Kristennya sudah digandeng oleh Kaisar Konstantin dari mulai 325. Diresmikan lah. Ya. Ini diresmikannya 397. Terus gimana Yahudi mau marah gimana? Pakai Mormon. Makanya di kalangan Yahudi ada lelucon itu Mormon gitu. Kayak Mormon. Kenapa Tuhan menciptakan Mormon? Biar orang Kristen tahu perasaannya Yahudi gitu. Gitu. Ya. Satu lagi guru. Untuk tadi ya, Kodeks Alexandrianus, Vatikanus dan Sinaiticus. Itu kan masuk juga ke Septuaginta ya? Itu adalah, dibilang tadi itu adalah naskah-naskah Septuaginta yang paling baik tuh. Nah itu sumbernya kalau boleh tahu dari mana ya guru? Apa dari kalangan Yudaisme juga? Dari mana? Dari kalangan Yudaisme. Yang Kodeks, Alexandrinus, Vatikanus, dan Sinaiticus? Iya. Ya bukan lah, itu mau udah kalangan Kristen lah. Berarti digabung dengan Mana tadi? Tanak ya guru? Di mix gitu maksudnya? Hah? Digabung dengan Tanak kemudian diresensi jadi Septuaginta gitu dari kodeks itu. Kodek itu? Enggak, kodek-kodek itu adalah salinan dari Septuaginta. Oh, kodeks. Salinan-salinan. Mana tadi nih? Jadi kodeks Nih. itu disalin dari Septuaginta. Tuh lihat di komputer tuh. Di lab, kodeks di TV tuh. Septuaginta. 3 naskah Septuaginta yang paling terkenal yang diketahui adalah naskah Kodeks Vatikanus, Kodeks Alexandrinus, dan Kodeks Sinaiticus. Itu adalah 3 naskah Septuaginta yang paling terkenal. Oh. Berarti kodeks itu dari Septuaginta gitu maksudnya guru ya? Bukan. Iya, naskah Septuaginta itu, ya saya naskah itu nangkapnya disebut kodeks. Nangkapnya tuh Septuaginta dari kodeks gitu maksudnya. Ya bukan. Ya, Galik. kodeks itu fisiknya. Septuaginta tuh nama kitabnya. Saya selalu ingin teman-teman supaya dalam hal kristologi itu tidak hanya mengurusi Yesus Tuhan atau bukan gitu. Ya, itu masalah yang tidak terlalu, ya memang penting karena itu adalah masalah akidah. Tetapi kalau di dalam hal dialektika atau dalam hal apologetika atau dalam hal dialog, mempertentangkan Yesus Tuhan atau bukan itu pada ujung-ujungnya lakum dinukum waliyadin. Ya kan? Tetapi yang lebih menarik buat saya adalah bagaimana kita membuktikan bahwa Kristen itu mengadopsi itulah kitabnya Yahudi. Mengadopsi kitabnya Yahudi sudah merubah-rubah sehingga perspektifnya tentang Yesus bisa jadi timbul di Septuaginta, sedangkan di kitab Tanakh tidak ada. Jadi ada perubahan nih, ada perubahan dari Tanakh yang asli yang abad 5, tidak ada nubuat untuk Yesus, tapi ketika menjadi Septuaginta menjadi seolah-olah meramalkan kedatangan Yesus. Bisa terlihat begitu kenapa? Karena ketika penulis-penulis Perjanjian Baru menulis kitab mereka,
Yang nulis ngutip dari sini, ngutip dari Septuaginta. Ketika ini udah jadi, udah dikumpulin, jadi seolah-olah Yesus sudah dinubuatkan di sini. Seolah-olah. Jadi yang terjadi adalah penulis Perjanjian Baru mengutip ayat di Septuaginta, ngambil ayatnya, tapi nggak bawa konteksnya. Paham nggak maksudnya? Ayat itu satu, ayat yang diambil satu. Tapi kan sebelum dan sesudah ayat itu kan ada yang lain ayatnya. Ayat-ayat sebelum dan sesudahnya menceritakan tentang cerita apa nih, ini lagi ceritain apa nih, gitu kan? Dari beberapa ayat yang sedang bercerita sesuatu, satu ayat diambil, konteksnya nggak diambil, konteksnya nggak dibawa. Tiba-tiba cuma satu ayat diambil untuk Yesus gitu. Itu yang terjadi. Contohnya banyak. Contoh ketika misalnya Yesaya 7:14. Ini ayat-ayatnya lagi ngomongin Raja Ahaz. Raja Ahaz itu Raja Israel yang sedang dikepung oleh Assyria. Lagi ngomongin itu, nanya sama Nabi. Nabi Yesaya bilang, nanti ada perempuan muda akan ngelahirin anak. Anak itu nanti disebut Immanuel. Nah, ayat itu diambil sama penulis Matius. Akan ada anak darah melahirkan anak. Jadi seolah-olah kelahiran Yesus sudah dinubuatkan dengan adanya ayat itu. Ya. Tapi konteks Raja Ahaznya nggak diambil gitu. Paham ya di sini ya? Nanti ada lagi Yesaya 96. Konteksnya lagi ngomongin apa? Lagi ngomongin anak yang menjadi raja damainya bangsa Israel. Siapa? Raja Hezekia. Karena dengan kejadian-kejadian sebelumnya di mana pada waktu zaman Raja Hezekia itu bangsa Israel lagi damai-damainya gitu. Ya. Dan ketika perang dengan bangsa lain dibantu sepenuhnya oleh Tuhan. Makanya pada zaman Raja Hezekia itu adalah masa paling damai untuk bangsa Israel. Dicomot satu ayatnya, diambil. Seorang bayi telah lahir, seorang putra akan diberikan pada kita, lambang pemerintahan akan diberikan pada pundaknya, dan dia akan disebut penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu terjemahnya Kristen. Padahal kalau yang ayat yang di sini yang diterjemahkan, yang punya gelar penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa kekal itu Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa yang punya 3 gelar itu memberikan gelar kepada Raja Hezekia dengan sebutan Raja Damai. Terjemahan dirubah dikit aja artinya udah beda loh. Ya. Yang masuk ke dalam sini atau yang diterjemahkan ke dalam bahasa Kristen terjemahkan dari sini, anak itu akan dinamai 4 gelar. Tapi kalau di sini 3 gelar itu menamai anak itu dengan sebutan 1 gelar. Beda. Saya tunjukin ya perbedaan terjemahannya. Bentar. Saya akan tunjukkan perbedaan terjemahannya. Yahudi dan Kristen. Ya. Yang di atas ini Tanakh Stone itu yang ini. Ya. Terjemahannya gini. For a child has been born to us, a son has been given to us. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, and the dominion will rest on his shoulder, dan kekuasaan akan ada di bahunya. Perhatikan tuh, the wondrous advisor, mighty God, eternal father, called, anggap aja yang dalam kurung nggak ada lah, called name Shar Shalom. Shar Shalom itu artinya Raja Damai. Ya, kalau ada tanda kurung itu Hezekia tuh ditegaskan oleh penerjemah Tanakh. Sekarang terjemahan Kristen begini. Sebab, yang bawa dulu nih, yang KJV nih bahasa Inggris nih.
For unto us a child is born, unto us a son is given. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, and the government shall be upon his shoulder. Lambang pemerintahan akan ada di atas bahunya. Perhatikan nih, perbedaannya di sini nih. Yang di bahasa Inggris, and his name shall be called. Dan namanya, nama siapa berarti kalau begitu? Namanya, kalau disebut dan namanya itu berarti nama siapa? Berarti nama anak itu. Dan namanya disebutkan orang. Berarti anak itu akan diberi nama Penasihat Ajaib, Allah Perkasa, Bapa Kekal, Raja Damai. Tapi kalau dibedakan dengan yang Yahudi, ada nggak? Setelah kekuasaan akan diberikan di bahunya, ada nggak namanya akan disebut apa? Nggak ada kan? Justru namanya itu menyebutnya setelah 3 gelar itu. Gitu. Ya. Sampai sini paham ya? Jadi kalau kita pakai terjemahan bebas, yang LAI sama yang Yahudi, perbedaannya seperti itu tuh. Yang Kristen, LAITB, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. 4 gelar gitu. Penasihat Ajaib, Allah Perkasa, Bapa Kekal, Raja Damai. Tapi kalau yang punya Yahudi yang di bawah, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, dan kekuasaan akan ada di bahunya. Penasihat Ajaib, Allah Perkasa, Bapa Kekal, menyebut anak itu namanya Sar Salom. Beda kan? Artinya beda kan? Beda. Nah ini yang terjadi di Septuaginta. Sudah menjadi seperti ini, berarti seolah-olah yang bahasa Indonesia itu, yang diterjemahkan dari Septuaginta, kan berarti Septuagintanya seolah-olah sudah membicarakan tentang Yesus gitu loh. Padahal kalau yang Tanakh di bawah, nggak ada urusannya sama Yesus. Gitu ya. Tutup. Kok izin bertanya? Iya. Nabi terakhir Tutup, Yahudi. tutup. Gimana? Ya. Oh lama sih. Nah terus? Ya. Nabi terakhir Yahudi itu kan Maliaki kok. Terus? Nah kalau penyusunan PL dimengertilah kalau Maliaki terakhir yang 39 kitab kok. Tapi kalau Tanakh kenapa malah Tawarik 2 tadi. Terus sama satu lagi kalau memang Maliaki terakhir kenapa dia seolah menubuatkan di Maliaki 4 ayat berapa gitu kok bahwa akan diturunkan Nabi Elia. Oh iya. Kan seolah Maliaki bukan Nabi terakhir kok. Gini, kalau masalah urutan itu yang Kristen kan memang merubah urutannya. Yang Kristen yang merubah urutannya. Ya. Kalau nanyanya kalau Maliaki Nabi terakhir, kenapa dia malah menubuatkan Elia? Elia kan sudah pernah hidup, sudah pernah ada. Elia sudah diangkat gitu. Nah, bangsa Yahudi memang punya tradisi atau percaya bahwa Nabi Elia itu akan menitis gitu. Akan menitis ke manusia lagi gitu. Tapi bukan bentuk Elia yang dulu gitu. Hanya menitis. Nah, sekarang kalau pertanyaannya begitu, nanti di Islam Nabi Muhammad SAW kan juga khataman nabiyyin. Nah kalau Nabi Isa AS mau datang lagi berarti Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir gitu atau gimana? Bukan begitu mikirnya. Ya, mikirnya bukan begitu. Apa namanya? Logikanya bukan begitu. Nabi Muhammad SAW sudah menjadi Nabi terakhir. Nabi Isa AS nanti akan datang lagi bukan sebagai apa namanya? Bukan sebagai istilahnya pembawa risalah baru gitu. Bukan membawa pesan baru. Dia hanya dapat tugas gitu. Dan dia akan hidup di dunia itu sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti Nabi nanti ketika Nabi Isa datang dia menjadi Nabi terakhir, bukan. Dia udah pernah datang gitu. Cuman di recall datang lagi gitu. Dengan tugas gitu. Klarifikasi kau. Hah? Klarifikasi. Nah, begitu juga dengan yang Elia. Jadi ya Nabi terakhirnya tetap Maliaki buat orang Yahudi. Nabi Elianya hanya menitis di seseorang gitu, di nabi lain. Nah itu kan masalahnya justru kan timbul ketika orang-orang ahli Taurat dan Farisi bertanya kepada
Yohanes Pembaptis. Apakah kamu Elia? Maksudnya apakah kamu titisan Elia gitu kan? Yohanes menjawab bukan. Tapi Yesus di ayat lain bilang bahwa Yohanes itu adalah titipan Elia, titisan Elia. Gitu. Nah itu kan masalah Kristen, dah biarin aja itu mah. Silakan diselesaikan sendiri gitu. Nah, tapi setelah pertanyaan itu, ahli Taurat dan Farisi bertanya lagi ke Yohanes Pembaptis. Kalau bukan titisan, kalau bukan Elia, apakah kamu Mesias? Karena orang Yahudi juga menantikan Mesias nih. Ya kan? Mesias yang tadi sering saya sebutkan syaratnya gitu. Yang harus keturunan Daud melalui Salomo gitu. Yohanes Pembaptis bilang bukan gitu. Kalau di Kristen, Mesias kan udah pasti Yesus. Tapi setelah itu mereka nanya lagi, apakah kamu nabi itu? Siapa nabi itu? Nah ini ada, ya gini, kalau Yohanes itu kan berarti kan udah kitabnya orang Kristen ya, perjanjian baru. Di dalam Yahudi, di dalam, ini kita pisah nih, kita kembali ke Yahudi nih. Di Yahudi sendiri, penafsiran untuk nabi itu, yang diambil dari Ulangan 18:18 buat orang Yahudi itu adalah Yosua bin Nun, penerusan Nabi Musa. Buat orang Yahudi, penafsirannya Yahudi, ya. Tapi entah bagaimana bisa masuk ke dalam kitabnya orang Kristen nabi itu, karena apa? Karena orang Kristen menafsirkan Ulangan 18:18 untuk Yesus. Gitu. Paham ya? Jadi ini ada Yahudi, ada Kristen, ada Islam. Kristen pakai kitabnya Yahudi, membaca kitabnya Yahudi, mengambil ayatnya Yahudi, tapi tidak bawa konteksnya. Jadilah Kristen. Kitabnya digabungin sama punya Yahudi. Jadi Kristen ini adalah agama pecahan dari Yahudi. Gitu. Oke, bidatnya Yahudi lah gitu kira-kira. Bahasanya gitu. Nah, Yahudi punya otoritas untuk menafsirkan kitab mereka sendiri dong. Kristen sudah menafsirkan kitab suci orang lain dengan kacamata mereka. Islam juga harusnya kan jelas sudah punya otoritas untuk menafsirkan Quran gitu kan. Tetapi apakah kita boleh menafsirkan kitabnya Yahudi dan Kristen? Kalau nggak boleh, kalau kita menafsirkan kitab Yahudi dan orang Kristen, terus apa bedanya kita sama Kristen? Bedanya cuma kita nggak pakai kitabnya Yahudi aja. Gitu. Nah, makanya karena hal itu, makanya saya nggak mau klaim bahwa Ulangan 18:18 itu pasti buat Nabi Muhammad SAW. Karena orang Yahudi punya otoritas untuk menafsirkan sendiri bahwa itu untuk Yosua. Gitu. Oke. Saya juga nggak mau klaim bahwa Yohanes 16:13 itu pasti buat Nabi Muhammad SAW. Buat apa? Gitu. Apakah kalau di dalam kitab Yahudi dan kitabnya orang Kristen itu tidak ada nama Nabi Muhammad SAW, terus Quran salah? Hah? Kan tidak. Ya kalau tidak ngapain kita mesti klaim gitu maksud saya. Ya, tapi kalau mau bicara itu indikasi bukan? Bisa jadi indikasi. Tapi jangan klaim bahwa itu pasti buat Nabi Muhammad SAW. Kalau sikap saya begitu, itu karena saya tidak mau seperti Kristen yang menafsirkan kitab Yahudi dengan kacamata Kristen, gitu. Kan kita juga nggak mau Quran ditafsirkan oleh orang selain Islam, betul nggak? Ya, bukan saya nggak belajar itu buat untuk Nabi Muhammad SAW atau bukan. Dulu waktu saya baru-baru masuk Islam, semangat banget. Ini pasti buat Nabi Muhammad SAW. Saya 42 itu. 5:16 gitu misalnya. Saya 42 itu. Ya saya 42 lah, bahkan saya dulu bisa kasih referensi lah. Tapi makin kesini, kalau kita ngotot itu buat Nabi Muhammad SAW, terus apa bedanya kita sama Kristen gitu? Nah kita juga nggak butuh. Nah sekarang di Quran surat Al-A'raf disebutkan mereka beriman kepada Nabi yang ummi, yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Sekarang di kitabnya Yahudi dan kitabnya Kristen, ada nggak tertulis nama Muhammad gitu? Nggak ada kan? Ya kalau nggak ada berarti ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Quran surat Al-A'raf 157 itu. Gitu maksud saya. Kuncinya kan di situ. Iya.
Ngapain kita Tapi menganggap bersandar pada yang salah? Hah? menganggap itu indikasi nggak apa-apa. Ya, menganggap indikasi masih nggak apa-apa. Karena kan kita harus meyakini bahwa 100% kita mereka tuh salah, dibilang 100% gitu ya. Nggak boleh, Enggak juga. nggak boleh. Dan 100% benar juga enggak gitu. Iya. Secara akademisi kita. Iya. Menyandarkannya juga nggak boleh juga. Rasulullah kan berpesan kepada sahabat-sahabatnya, jangan kamu terima semuanya, tapi juga jangan kamu tolak semuanya, karena bisa jadi di dalamnya masih ada kebenaran, ya kan? Masih ada nggak kebenaran? Masih. Masih ada yang sama atau setara dengan Quran nggak? Masih. Pesan-pesan tentang konsep ketuhanan dan konsep keselamatan. Masalah nama-nama orang diganti, masalah nama orang dihilangkan, masalah kontradiksi, itulah yang disebut dengan kebatilan gitu. Jadi kebenarannya masih ada, tapi bercampur dengan kebatilan. Makanya Nabi masih mengizinkan sahabat-sahabatnya untuk menyimpan gulungan-gulungan Taurat. Untuk apa? Ketika ada orang-orang Yahudi yang bertanya kepada Nabi, buktinya pakai itu, dibuka suruh baca sendiri gitu. Sama seperti saya di sini. Kalau darah nanya dibuka, saya buka sendiri. Saya bacain sendiri, suruh mereka baca sendiri. Tapi kita tidak beriman semuanya, kita juga tidak menolak semuanya. Gimana? Sebagian sahabat itu ada yang megang Taurat. Ada. Saya malah baru tahu. Ada. Bahkan salah satu sahabat Nabi malah disuruh belajar bahasa Ibrani. Siapa? Zaid bin Harisah. Sa'id bin Sabit. Zaid bin Sabit. Suruh belajar bahasa Ibrani. Buat apa? Buat nulis surat gitu. Dia juga yang bikin Al-Quran ya? Bikin apa? Dia yang salah satu Penulis. Al-Quran ya? Iya, dia ketua komitenya. Iya. Ketua komite kodifikasi Quran. Saya timur itu. Iya, 2 kali malah. Nah gitu ya. Jadi saya ingin kita semuanya juga sebagai apologet juga harus jujur dalam arti fair dalam arti objektif gitu lah. Walaupun kita punya pegangan Quran, jangan semerta-merta kita klaim gitu bahwa itu adalah ayat untuk Nabi Muhammad SAW. Karena kita juga nggak mau Quran kita ditafsirkan secara sembarangan oleh orang yang tidak punya otoritas gitu. Ada lagi nanya? Kok kalau Nabi Malyaki itu tahun berapa kok? Apa? Malyaki itu tahun berapa? Bisa dicek lah di Google, aku juga nggak inget. Ada hubungannya sama Ezra nggak kok? Karena kan Ezra kan yang Tinggal dicek aja di Google, pasti keluar nanti. Enggak, tujuannya nyari tahun berapa? Emang ada? Enggak, mau nanya ini tentang Ezra-nya sebenarnya kok. Soalnya kan peran penting di kitab Yahudi dan di Al-Quran pun disebutkan. Uzair. Malyaki. Nabi Uzair. Jangan. Uzair kan Ezra. Bahasa itu ya. Iya bahasa. Itu di dalam ini nggak sih Ashabul Kahfi? Uzair itu. Sebelum Nabi Isa. Emang nggak nemu di Google? Malyaki tahun berapa? Nanya Ezranya. Mau nanya Ezra-nya sebenarnya kok. Ezranya? Ezranya kurang lebih. Kalau Ezra sih kalau nggak salah kira-kira abad 65 ya. 6 sampai 5 sebelum Masehi ya. Kalau nggak salah ya. Ya di ininya itu 68. Ini anak istri dia belum nanya. Oh iya. Ini pemain intinya nggak ada yang nanya kok. Suka nanya. Apa? Pemain intinya pada nggak ada yang nanya. Enak gitu. Nanya dulu. Komen inti apa? Pemain inti, tim inti nggak ada yang nanya. Tahu nih mahasiswa malah nggak nanya. Cuma Ezra kira-kira 480 sampai 440 sebelum Masehi itu. Berarti abad 5. Abad 5 Masehi kalau Ezra. Kenapa Ezra itu bukan nabi kok? Kalau buat kita kan nabi. Uzair. Cuman disangkanya anak Tuhan. Di sembahan itu. Malyaki juga yang melayani bangsa Yahudi pasca pembuangan dari Babel. Ya. Kalau Babel kan dari abad 6 ya. Abad 6 sebelum Masehi. Kok Ibrahim sih? Cuma
400 tahun sebelum kelahiran Yesus, Maliaki itu. Yang lain ada yang nanya? Ya kok. Ah. Berarti kan tadi kan Kok jangan makan dong, suaranya masuk itu. biasanya kan kita ya tadi mengklaim ya bahwasanya memang sebagiannya di dalam Alkitab itu benar dan sebagainya juga salah. Nah, untuk menjadi penimbangannya itu berarti standarisasinya ke Quran. Ketika Quran. di Al-Quran, di Alkitab itu ada yang serupa dengan Al-Quran, berarti itu yang dianggap benar dan kalau yang enggak bertentangan itulah yang jadinya. Quran kan sebagai Al-Muhaimin. Hmm. Batu ujian. Batu ujiannya Quran gitu. Quran juga sebagai Al-Furqan, pembedanya. Berarti nilai standar kebenarannya Quran. kaitanya. Ya kita sebagai orang Islam ya Quran, mau apa lagi. Nah terus yang tadi Tanakh ini sebenarnya dia itu berupa kayak tafsiran atau bagaimana sih? Enggak. Septuaginta maksudnya. Oh ini. Septuaginta. Kan ini kitabnya orang Yahudi. Ditulisnya dalam bahasa Ibrani. Ini terjemahannya ini gitu loh. Terjemahannya. Iya. Ini dalam bahasa Ibrani diterjemahkan jadi bahasa Yunani. Udah, habis itu ini punya Kristen sendiri. Nah ini ya jadi satu main. Ini kitabnya orang Kristen. Ini diterjemahkan ke bahasa-bahasa lain sampai ke bahasa Indonesia. Gitu. Oh berarti sampai ke bahasa Batak. Gitu. Berarti karena waktu itu kekuasaan udah diambil alih dengan dari kalangan Kristen sehingga teks asli dari Septuaginta tersebut yang tersisanya yang udah Iya, udah ini perubahan diresensi. semuanya aja. Yang aslinya udah hilang Nggak ada. gitu. Septuaginta asli udah nggak ada. Tanakh yang di abad ke-5 sebelum Masehi udah nggak ada. Septuaginta yang pertama kali diterjemahkan, yang pertama kali jadi di abad ke-3 sampai abad ke-2 sebelum Masehi juga sudah nggak ada. Tapi kan sudah sempat disalin-salin gitu lah. Oh, sisanya. Sampai yang menjadi akhirnya di abad ke-4 baru jadi satu ini. Kalau yang Tanakh abad ke-10 ini? Nah, kalau yang abad 10 ini ditulisnya oleh kaum Masoretik, kaum Masoret gitu. Nah bisa jadi saya nggak ada data yang Tanakh abad ke-5 tuh hilangnya kapan saya nggak tahu. Tapi yang kaum Masoret itu yang berusaha menulis ulang Tanakh itu ke dalam bahasa Ibrani juga, tapi sudah ada tambahannya tanda baca. Nikut. Oh. Yang Tanakh yang di abad ke-5 sebelum Masehi kan pasti juga ada salinannya. Gitu. Yeah. Berarti memang itu salinan di abad ke-10 cuman kayak kalau cetakannya mungkin masih nih. Nggak terlalu jauh dari tahun kita. Iya. Ya kalau ini mah produksi tahun berapa. Yang diambil kan teksnya bukan aslinya. Ini mah paling tahun berapa. Enggak. Oke. Nggak ada tahunnya. 2014 nih. Cetakan terakhir. Cetakan pertama 1996. Oke. Ada lagi? Kok berarti pendeta-pendeta ditemui oleh Salman Al-Farisi, terus pendeta Bohiro sama Orko bin Naufal, kitabnya masih ori, masih asli. Nah kalau itu saya nggak tahu mereka pegang kitab apa gitu. Karena yang mereka bacakan yang Bukhairo bilang ke paman Nabi sama yang Waroka sebutkan itu saya yakin bukan ini, yang saya yakin bukan ini. Kenapa? Karena yang di sini tidak ada tanda-tanda yang dibacakan oleh pendeta Bukhairo dan Waroka. Berarti bukan tanah atau ini? Ya bukan. Ya bisa jadi itu adalah gulungan-gulungan yang terpisah-pisah yang mereka pegang secara perorangan yang mungkin udah hilang atau rusak, kita nggak tahu. Tapi yang jelas bukan ini. Karena di sini tidak ada tanda-tanda seperti yang dibacakan oleh pendeta Bukhairo dan Waroka. Kalau yang Waroka mungkin masih ada lah ya. Kalau Waroka kan dia kan menyebutnya kan malaikat Jibril ya. Iya. Cuman dengan sebutan apa? Namus ya. Namus. Cuman kalau di sini mungkin istilahnya beda. Gitu. Tapi kalau yang di sini juga kayaknya nggak ada narasi bahwa Nabi Musa alaihissalam bertemu malaikat Gabriel kan nggak ada kan? Harusnya cuma nggak ada.
Nah, bisa jadi yang dipegang Waroka itu juga kitab yang terpisah gitu, bukan menjadi ini. Kalau yang pendeta Bukhara kan malah lebih jelas lagi. Ada tandanya dinaungin awan, tanda Nabi di pundak gitu. Itu yang di sini nggak ada. Bisa juga ya, 3 tokoh Yahudi yang menunggu kedatangan Nabi Muhammad terakhir di Madinah ya. Iya. Iya. Betul. Sudah pernah nonton film apa ya judulnya? Kalau nggak salah film Nabi Muhammad SAW yang terbaru, yang udah berapa tahun yang lalu, yang produsernya orang Irak. Di film itu, ketika Nabi Muhammad SAW lahir, itu ada orang Yahudi yang ditugaskan untuk membunuh Nabi. Karena tidak berasal dari bangsa mereka. Orang Yahudinya ini namanya siapa? Ismail. Ya. Pernah nonton? Saya lupa judulnya apa ya judulnya. Namanya Tapi pada akhir film itu, ketika Nabi masih remaja, ketika pulang dari suatu tempat bersama pamannya, terus akhirnya gimana ceritanya, terus akhirnya bertemu dengan si orang Yahudi ini. Terus orang Yahudi ini terluka, malah ditolong sama Nabi, dibawa mau pulang gitu. Di suatu tempat ada desa nelayan yang sangat miskin, pantai ya kan. Mujizat itu baru lihat saya. Ya, terus kan apa namanya, mereka kelaparan kan. Nah, terus Nabi berdiri di pantai, bukan di pantai, di atas batu, di pinggir laut. Entah gimana ceritanya, tiba-tiba ombak datang. Bawa ikan. Ikannya begitu banyak. Jadi nelayan-nelayan yang di desa itu yang sedang kelaparan nggak perlu mancing, nggak perlu ngejalan, nggak perlu naik perahu, tinggal mungut ikan di pantai. Itu mujizat Nabi itu. Nah, si Ismail itu yang sedang luka, kan ngelihat gitu kan. Ya itu. Jadi teman nggak diceritain dia masuk Islam atau enggak, nggak diceritain. Ya kan Nabinya sendiri juga belum terima wahyu kan. Ya masih kecil. Nah, rambutnya kayak si Div. Bener. Rambutnya Nabi. Nabi kan belum ada barber dulu. Iya. Ya. Kenapa kita penting membahas ini tentang Septuaginta? Supaya kita bisa membuktikan bagaimana kitab Kristen itu terbentuk. Gitu. Ya. Ketika saya bilang sama pendeta, yang di sini membaca ini tapi dengan kacamata Kristen, mengambil ayat di sini tapi nggak bawa konteksnya, nggak percaya dia. Saya buktikan dari sini. Nah, ketika kita bicara itu ayat sedang bicara apa, sedang bicara siapa, sedang bicara kejadian apa, itu yang dia nggak mau bahas. Pokoknya ada ayat-ayat yang mirip, ada tertulis di sini, itu nubuat gitu. Ya. berarti kalau di ini lebih siko lebih kuat Septuaginta. Mik. Kenapa? Berarti kalau mau di apa namanya ngambil pendapat kuat, otomatis kalau pengen ngoreksi apa tuh PL, maka kembalikan lagi ke dalam yang tadi terjemahan Septuaginta tersebut. Itu lebih kuat. Mengoreksi terjemahan PL. Bible yang itu. Yang mana ini? Iya, ketika pengen mengetahui lebih jelasnya dari Bible, isi dari pesan Bible tersebut, berarti dikembalikan ke Septuaginta. Karena itu yang lebih ori gitu. Mengembalikan apanya nih? Kebenarannya, konsep Iya, mencari kebenaran itunya. Konsep itu. Ya sekarang kalau di kitabnya Kristen, yang ini yang sudah bahasa Indonesia lah, nggak usah jauh-jauh lah. Yang sudah bahasa Indonesia, walaupun perjanjian lamanya seolah-olah bicara tentang kedatangan Yesus di PB, tapi kan masih banyak pesan-pesan ayat-ayat yang tegas gitu, nggak perlu banyak penafsiran, yang setara atau sama dengan ayat-ayat di Quran. Kayaknya saya udah pernah kasih deh. Contoh, Bilangan 23:19. Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Kan sama lam yalid walam yulad. Contoh lagi, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Kan sama sama Qul huwallahu ahad. Di Ulangan 6 ayat 4. Contoh, ketika Keluaran 9:14, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan aku di bumi. Kan sama dengan walam yakullahu kufuwan ahad.
Iya. Enggak, maksudnya ini ketika pengen mengetahui isi dari perjanjian lama kan tadi kan banyaknya diambil dari Septuaginta. Nah, berarti kan kalau ketika pendeta tersebut dia makainya PL, maka kita kembalikan ke terjemahan Septuaginta itu jauh lebih kuat. Kalau mau lihat teks aslinya di sini. Terlihat nanti ada perbedaannya di mana. Ya, yang kayak tadi. Perubahan-perubahannya di mana, nanti kelihatan. Setiap pendeta yang saya tanya, kenapa kata Ha'almah di Yesaya 7:14 diterjemahkan menjadi Parthenos? Kenapa kata yang sama Ha'almah di Keluaran 2 ayat 8 diterjemahkan jadi Neanis? Belum ada pendeta yang bisa jawab. Kicep udah. Nggak ada yang bisa jawab. Nggak tahu gitu mereka. Boro-boro sampai ke situ gitu. Padahal ada yang master, ada apa namanya? MTH itu apa? Master kan? Teologi. Master teologi ya. Yang kemarin terakhir kesini udah belajar teologi 13 tahun katanya. Apa baru? 13 tahun itu apa ya titelnya ya? Hah? DT? Doktor teologi. Dokter mah nggak sampai 13 tahun lah. Profesor PhD. Itu udah belajar teologi 13 tahun, buat saya tanya begitu juga nggak bisa jawab. Ya. Kalau itu malah kan taunya cuma ini doang. Ya begitulah. Kita memang butuh orang-orang seperti itu gitu. Loh, butuh nggak? Iya. Butuh. Kita bisa pakai orang-orang seperti itu supaya ketika sudah jadi video orang lain yang nonton. Nah. Tapi kasihan gua berbulan macet. Enggak dong, kan pulang gua amplopin. Ya kalau masalah perpuluhan kosong itu kan berarti dia kurang kreatif berarti kalau gitu. Ya, jadi kalian jangan pernah minder atau takut untuk belajar kristologi untuk berdialog dengan kalangan mereka. Kita yakin dengan Selama kita punya data ya. ya, selama kita punya data, dokumen harusnya bisa jawab. Oke, berapa menit toh? 1 jam 40 menit. 40 menit, masih 20 menit. Masih ada pertanyaan? Tuh masih ada 20 menit tuh. Ayo TV. Pakai mic. Bukannya bait kedua itu baru dibangun juga di zaman 5 abad sebelum Masehi kok. Harusnya kebangkitan Yahudi lagi kok. Kenapa malah berhenti di situ kisahnya di Maliaki itu kok. Bait kedua. Hubungannya apa ya? Kenapa seharusnya pembangunan bait kedua itu kan harusnya kebangkitan Yahudi harusnya kok. Karena kan bait kedua dibangun. Bukankah itu seharusnya bisa Yahudi melanjutkan cerita setelah Nabi Maliaki kok? Kenapa harus berhenti di Maliaki gitu kok? Nah, kenapa harus berhenti di Maliaki? Iya. Saya nggak tahu jawaban itu. Harus nanya orang Yahudi kayak itu. Ya tapi kayaknya nggak ada hubungannya antara dibangunnya bait suci kedua sama Nabi terakhir mah nggak ada hubungannya. Setahu saya sih nggak ada relevansinya gitu. Karena saya suka ini kok kayak nubuat untuk Mesias itu sebenarnya nggak bisa kok. Apa? Nubuat untuk Mesias orang Yahudi itu nggak bisa. Nubuat Mesias tapi bukan orang Tuhan, Yahudi, bukan itu untuk Nabi Isa. Karena alasannya apa? Karena lu udah kayak orang Kristen ngomongnya. Mana ada orang Yahudi percaya Mesias Nabi Isa? Oh C6 nih kayaknya nih. Apa C6,5 nih? Nah, coba alasannya apa? Karena kan menurut saya tanah juga kan pasti sudah tidak murni kok. Apa? Tidak murni perkataan Nabi Musa. Yang mana? Tanah. Tanah. Taurat. Torah. Iya. Taurat Terus? Nabi Yahudi.
Jadi menurut saya sebenarnya pun nubuat aslinya tuh untuk Nabi Isa kok. Karena Nabi Isa. Nubuat yang mana dulu nih? Ayat yang mana nih? Mesias. Iya Mesias. Mesias. Jadi Ya sebenarnya nggak bisa, kita nggak bisa ke situ. Kenapa? Karena syarat dan kondisi untuk Mesias yang ditunggu orang Yahudi itu Mesias itu selain dia harus keturunan Daud melalui Salomo, dia ketika Mesias itu datang, itu sudah tidak ada perang dan semua orang sudah kenal dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nabi Isa alaihissalam lahir kan masih ada perang sampai sekarang. Tapi kan informasi itu kita dapat dari tanah kok. Iya. Nah, tanah itu kan tidak 100% benar kok. Ya terus pembandingnya apa? Kalau mau kita bilang Mesias itu datang kalau sudah nggak ada perang, pembandingnya apa? Karena gini kok, karena Nabi Isa itu kelahirannya istimewa dan dia Lagi pula di tanah dibilang Mesias itu istilahnya benar-benar manusia yang lahir dari suami istri gitu. Orang Yahudi tidak percaya dengan kelahiran dari perawan suci. Gitu. Berarti kemungkinan Dajjal itu Mesiasnya ditunggu. Beda konteks lah. Kenapa larinya ke Dajjal? Belum ada sampai sekarang. Iya makanya saya lebih suka kalau Mesias itu Nabi Isa yang muncul lagi di akhir Ya, zaman itu suka-suka kok. lu kalau begitu. Ya, jangan suka-suka kita lah. Kita harus punya dalil, kita juga harus punya perspektif. Ya. Kita juga nggak boleh lompat perspektif kita. Kalau pendapatnya tadi seperti itu, berarti juga sudah menyalahi hadis-hadis kita. Sudah beda. Yang mana kok? Karena ya maksudnya gini, Isa Al-Masih itu maksudnya apa? Al-Masih itu maksudnya apa? Mengurapi. Hah? Mengurapi atau mengusap lah ya. Ya, mengusap. Nah, kan bukan dalam konteks Mesias yang dijanjikan oleh bangsa Yahudi. Ada nggak di Quran atau di hadis bahwa Nabi Isa itu adalah Mesias yang ditunggu oleh orang Yahudi? Kan nggak ada. Ya, selain daripada Yahudi juga tidak mengakui Yesus sebagai Mesias atau Al-Masih, kan di Quran kita juga tidak ada gitu, atau di hadis kita juga nggak ada bahwa Nabi Isa itu adalah Mesias yang ditunggu oleh bangsa Israel. Kalau ada, boleh ngomong begitu. Ya. Jangan suka-suka dong. Jatuhnya konspirasi dong. Saya lebih suka katanya begini. Isi waktu kok. Berburu banget. Nggak berani kita membuat pertimbangan kalau nggak ada dalilnya. Tapi Kita harus paham perspektifnya Islam juga masalahnya. Yusuf sendiri suami Maria itu kan keturunan Daud ya? Guru? Iya, menurut mereka iya. Nah kalau di Islam sendiri, di Quran sama di hadis, Maria punya suami nggak? Nggak ada. Nggak ada. Itu aja udah beda. Perspektifnya yang beda. Kenapa ada Yusuf? Untuk, buat Kristen ya, untuk membuktikan bahwa Yesus itulah Mesias yang ditunggu gitu. Karena salah satu syaratnya harus keturunan Daud melalui Salomo. Yusuf adalah keturunan Daud melalui Salomo. Bisa jadi itu adalah tujuan penulis Matius gitu loh. Untuk membuktikan bahwa Yesus adalah keturunan Daud melalui Salomo. Ya mungkin karena penulis Matius itu bukan orang Yahudi, mungkin ya. Jadi dia nggak tahu tradisi bangsa Yahudi gimana gitu. Nah kalau untuk menentukan orang itu bangsa Yahudi atau tidak dari darah ibunya, oke, betul. Tapi untuk menentukan kesukaannya harus dari darah ayahnya. Sedangkan Yesus bukan anak kandung Yusuf. Gitu. Jadi kalau kata rabi-rabi Yahudi, mohon maaf bro, gitu, nggak bisa. Gitu. Kita juga nggak boleh apa ya istilahnya. Ini kan kita mempelajari agama orang, jadi kita juga nggak boleh lari dari perspektif mereka. Ya. Ini nggak boleh sesuka-suka kita gitu. Saya lebih suka kalau ayat ini buat Nabi Muhammad SAW. Siapa lu gitu ntar bilangnya. Siap-siap habis ini Akidah Hero. Oke, siap tuh. Yang lain? Tanyalah.
Coba videonya diarahin ke sono kameranya. Nah gitu, kan gue jadi bisa gini. Ada pertanyaan lain nggak? Kalau nggak ada kita tutup. Ya, udah jam 9. Cukup. Baik, barakallahu fikum. Semoga pertemuan kita yang kedua ini membawa manfaat dan semoga iman dan akidah kita tetap terjaga ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.